وصحبه ومواله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga dengan kasih sayang itu Allah beri kesempatan kita kumpul di masjid ini, sama-sama kita sholat subuh berjamaah di masjid. Dengan kenikmatan itu Allah kasih kenikmatan di dalam hati kita hamba sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat kasih sayangnya Allah izinin kita, kasih kita kesehatan datang di masjid ini, kasih kita kesempatan datang di masjid ini, kasih kita keluangan waktu datang di masjid ini, kasih kita kepengenan untuk berangkat melangkahkan kaki kita, menggerakkan kaki kita berangkat ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita kecintaan sama rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah nikmat-nikmat yang besar. Di antara nikmat yang bisa Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hamba-Nya, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, nikmat ketenaran, nikmat apapun, nikmat tinggal di rumah yang mewah, nikmat apapun Allah bisa kasih ke siapa saja. Tapi nikmat-nikmat tadi, nikmat dikasih kenikmatan, dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, kita kumpul di rumahnya Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah berikan kepada hamba yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kenikmatan ini akan dikonversikan, diubah menjadi kenikmatan yang abadi saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan seperti ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus, karena kenikmatan ini adalah kenikmatan menghamba, bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal. Dia akan berubah menjadi sesuatu yang kekal saat kita berjumpa, berada di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Di antara warga Cibubur Country, berapa persen yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari tidurnya di waktu subuh? Di antara orang yang bangkit, berapa persen orang yang punya kesempatan untuk sholat subuh? Ada yang bangun sebelum subuh, sebelum azan juga, tapi gak punya kesempatan buat sholat subuh. Dia harus berangkat langsung ke kantor, gak kesempatan buat sholat subuh. Berapa banyak orang yang punya kesempatan bangun sebelum subuh, punya kesempatan, tapi gak punya daya upaya, gak ada kesehatan, gak bisa berangkat melangkahkan kakinya, terbujur sakit di kasurnya. Berapa banyak orang yang punya kesempatan, punya waktu, dibangunin waktu subuh, sehat walafiat, tapi hatinya gak digerakin buat sholat subuh. Kata Allah, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan pernah engkau merasa terhina, enggak usah engkau bersedih hati, enggak usah engkau merasa minder, enggak usah kamu khawatir. Antumul a'laun, kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pemilik pembendaharaan langit dan bumi, zat yang maha kaya, raja di raja, sekaligus zat yang maha dermawan. Kamu adalah orang penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-a'laun, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau keimanan ada di dalam hati kamu. Mudah-mudahan ini duduknya kita di sini. Di antara orang yang sholat subuh pun enggak semuanya mau sholat subuh di masjid. Di antara orang yang sholat subuh di masjid, enggak semuanya bisa bertahan mau mengikuti kajian pada subuh. Allah kasih kita
kenikmatan subuh, di mana kata baginda Muhammad SAW dalam riwayat, orang yang berangkat menuju subuhnya di kegelapan malam akan Allah berikan cahaya saat berada di hari kiamat nanti. An-Nur, kata bapaknya. Berbahagialah bagi mereka yang bergelap-gelap berangkat untuk salat subuh, karena sungguh bagi mereka cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala saat berada di perhitungan di hari kiamat nanti di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia dapat pahala sholat setengah malam. Nah, maka ada kalau tadi malam bapak-bapak sholat isya, ibu-ibu di belakang kalau ada sholat isya berjamaah di masjid juga dapat pahala setengah malam. Dan hadis riwayat Muslim ini, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid, dia dapat sholat semalam suntuk. Allahu Akbar. Maka wala tahinu wala tahzanu, jangan pernah engkau merasa terhina, jangan pernah engkau bersedih hati, jangan pernah engkau minder, enggak usah engkau khawatir kalau kamu masih dikasih keimanan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu masih dikasih ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu masih dikasih kenikmatan menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, antumul a'lam. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketinggian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala membuat kita enggak perlu lagi pengakuan makhluk, enggak perlu lagi pujian makhluk, enggak peduli lagi omongan-omongan makhluk. Cukup antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk cukup tahu sekedarnya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun ibadah yang dikasih kepada kita, kesempatan beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmati ibadah itu dengan benar-benar kenikmatan. Syukuri ibadah itu dengan betul-betul rasa terima kasih kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tandanya Allah masih kasih setitik cahaya di dalam hati kita. Karena waktu kita bermaksiat dan kita bisa menikmati kemaksiatan tersebut, Allah akan cabut kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bermaksiat sekali pasti merasa gelisah, 2 kali masih malu untuk dilihat orang, 3 kali, 4 kali, kalau dilakukan terus-menerus, lama-lama dia bisa menikmati kemaksiatan tersebut. Mohon maaf bagi mereka yang merokok, sekali ngerokok pasti batuk-batuk, pasti rasanya nggak enak. Tapi ketika diulang-ulang baru kerasa nikmatnya merokok. Dan lama-lama dia kecanduan dan nggak bisa melepas rokok. Saya jadikan contoh ya, terlepas dari hukumnya yang menjadi perdebatan. Tapi orang kalau udah ngerokok pertama kali pasti apa? Pasti dia batuk-batuk, nggak enak dan nggak suka. Tapi karena terus dipaksakan, lama-lama dia menikmati rokok yang dia rasakan. Begitu juga contoh hal yang sama ketika orang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal dia ngerasa gelisah, getar hatinya, takut ketahuan orang, takut azab langsung datang kepada dia waktu dia bermaksiat. Tapi lama-lama dia bisa menikmati, bahkan cenderung kecanduan. Kecanduan terhadap kemaksiatan, musibah terbesar yang pernah dialami seorang hamba. Karena makin dia kecanduan terhadap kemaksiatan, apapun maksiatan, semakin dia kecanduan sama kemaksiatan, maka kenikmatan dia menghamba sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dia beribadah sama Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Dan itu adalah azab terbesar saat kita nggak bisa menikmati lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saat lisan kita terbiasa melakukan kemaksiatan, menyakiti hati orang lain, mengatakan orang lain dari belakang atau menggibah, menyebut, menggosip orang lain dengan sesuatu yang tidak dia suka untuk mendengar, itu definisi gibah. Merendahkan orang lain, berkata-kata kasar. Saat lisan kita terbiasa melakukan hal yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita tidak dipantaskan untuk mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Saat lisan kita dipenuhi dengan kotor kemaksiatan, maka lisan kita enggak lagi nikmat untuk mengucapkan hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat tangan kita biasa mengambil hal-hal yang haram, hal-hal yang instan dan gampang, dan itu caranya haram, biasa dengan kemaksiatan, ngambil hak orang lain dan lain sebagainya. Tangan kita nggak nikmat lagi untuk melihat yang halal. Nauzubillah, semuanya nauzubillah. Saat tangan kita berbiasa curang mengambil jalan pintas, tangan kita nggak lagi nikmat untuk melalui proses-proses yang mana hal tersebut dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa kita sadari, rezeki yang halal jauh lebih banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rezeki yang haram. Saat mata kita biasa melihat yang haram, mata kita tidak lagi bisa menikmati hal yang halal, bahkan hal yang beribadah sama, yang mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan terhadap kemaksiatan rumusnya akan menghilangkan kenikmatan menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita dikasih kenikmatan menghamba sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ngedeketin diri sama Allah Subhanahu wa taala, nikmatin betul-betul. Rasakan betul-betul, syukuri betul-betul. Kenikmatan ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan menghamba sama Allah Subhanahu wa taala ini akan nganterin kita dalam tuntunannya Allah Subhanahu wa taala, akan nganterin kita membuka pintu-pintu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini biasa soal Jumat insyaallah apa? Beda kalau yang soal Jumat suka tidur, karena dibacakan hampir dan Jumat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, artinya nurut sama perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari segala macam apapun permasalahan hidup dia. Ekonomi kah, keharmonisan keluarga kah, jabatan kah, karir kah, pertemanan kah, jalan keluarnya Allah tawarkan. Wa may yattaqillah, nurut sama perintah Allah, jauh dari larangan Allah. Koreksi ketakwaanmu pada pekerjaan, koreksi ketakwaanmu pada perdagangan. Adakah larangan Allah di situ? Sudahkah engkau nurut sama perintah Allah dari harta yang masuk kepadamu? Sudahkah engkau keluarkan zakat wajibmu? Sudahkah engkau keluarkan zakat sunnah? Dari kelebihan hartamu, sudahkah engkau membantu orang lain? Cari perintah Allah yang belum engkau turuti dalam permasalahanmu. Itu adalah sebab dari datangnya permasalahan kepadamu. Wa may yattaqillah, karena kalau kamu balik sama Allah, ya ja'alahu makhraja, Allah kasih jalan keluar. Koreksi ketaatan Allah pada dirimu. Apakah kamu lupa dengan kewajibanmu sholat pada saat engkau bekerja? Apakah engkau lupa dengan kewajibanmu membaca Al-Quran? Dengan di antara kesibukanmu dari pagi sampai malam, apakah kamu melakukan kecurangan demi kecurangan dalam pekerjaan? Koreksi hal tersebut, karena itulah yang mendatangkan masalah. Tapi Allah tetap kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu mau balik sama Allah, kalau kamu mau bertobat sama Allah, kalau kamu mau nurut sama perintah Allah, jauh dari larangan Allah, Allah akan sediakan jalan keluar. Atau ketakwaan, nah turut sama perintah Allah, jauh dari larangan Allah. Itu definisi ketakwaan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kadang kita ngukur rezeki kita itu cuma dari gaji, dari pensiunan yang bulanan yang kita terima. Kadang kita ngukur rezeki kita itu cuma dari laba perdagangan kita. Kadang kita ngukur rezeki kita itu cuma dari keuntungan dari perdagangan kita. Padahal rezeki Allah antarin dari berbagai macam sisi,
min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gaji kita tidak bisa membayar usaha kita di dalam kantor kita. Gak bisa, gak pantas. Usaha kita tuh hanya dihargai dengan gaji. Seberapapun besarnya, di dalam pekerjaan kita udah ngorbanin waktu kita, keringat kita, air mata kita, keluarga yang kita tinggalin, stresnya kita, kucuran darah yang keluar dari tubuh kita. Gaji tidak membayar hasil usaha kita. Tapi kalau kita menjalankan pekerjaan kita dengan amanah, rezeki akan Allah antarin dari berbagai macam sisi, min haitsu la yahtasib, bukan hanya dari gaji. Kalau kita ukur dari laba, keuntungan atau selisih antara modal dan omset, ya keuntungan dari perdagangan kita, bukan itu satu-satunya rezeki. Tapi rezeki akan Allah anterin dari min haitsu la yahtasib. Karena laba perdagangan kita kadang untung besar, kadang enggak ada untungnya. Tapi yakinlah kalau kita menjalani perdagangan nurut sama perintah Allah, Allah anterin rezeki min haitsu la yahtasib. Di kalimat selanjutnya Allah bilang, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Kalau kamu dan nurut sama perintah Allah, jauh dari larangan Allah, Allah akan anterin rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri sama Allah, maka itu cukup baginya. Cukup baginya mengkoreksi gimana ketakwaan dia sama Allah, berusaha semampu semaksimal yang dia mampu. Karena di ayat lain Allah bilang, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang engkau mampu, sebagaimana potensi yang kau miliki. Fattaqullaha mastata'tum. Bukan, banyak orang yang mengartikan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekedarnya. Bukan sekedarnya. Mastata'tum artinya semaksimal yang engkau bisa. Kalau engkau bisa sholat berdiri, sholatlah berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduklah. Jangan nggak mampu berdiri langsung terbaring, nggak boleh. Kalau engkau masih mampu duduk, duduk. Kalau nggak mampu duduk, baringlah. Kalau nggak mampu baring, dengan matamu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sama Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang engkau bisa. Kalau engkau mampu mengeluarkan zakat, keluarin zakatmu. Kalau nggak mampu berzakat dengan harta, berzakatlah dengan ilmumu. Kalau kamu nggak mampu, nggak punya ilmu, nggak punya harta, berzakatlah dengan tenagamu. Artinya berkontribusi di agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenaga yang kau miliki. Kamu nggak punya tenaga, nggak punya ilmu, nggak punya harta, maka bantulah orang lain dengan doamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal yang engkau bisa. Maka kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, balik ayat tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah, serahin dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka itu cukup bagimu. Innallaha balighu amri. Karena sesungguhnya Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berurusan mengatur rezeki? Siapa zat yang maha kaya? Siapa penguasa langit dan bumi? Siapa yang berada di tangannya kekuasaan langit dan bumi? Siapa yang berkehendak terhadap pengantaran rezeki, bahkan di semut di gelapnya malam di atas batu yang hitam? Zat yang maha kuat yang akan melindungi kita semua. Innallaha balighu amri. Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai zat yang melindungi kita, mengantarkan rezeki kepada kita, Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in. Tapi kita haruslah yakin bahwa Allah dalam segala ciptaannya menetapkan ukuran, menetapkan perhitungan, dan ukurannya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin meleset. Perhitungannya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin salah. Maka kita harus menerima kehendak yang Allah berikan kepada kita. Karena kehendak itu sudah melewati perhitungannya Allah Subhanahu wa taala.
Bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saat kita dikasih kenikmatan, jangankan kenikmatan, kesempatan dulu aja deh. Karena ada orang yang dikasih kesempatan belum dikasih kenikmatan. Dikasih kesempatan buat sholat subuh berjamaah di masjid, tapi belum ada kenikmatan. Sholat subuhnya masih ngantuk-ngantuk misalnya. Sholat subuhnya masih kepaksa karena disuruh, karena dipaksa sama orang. Ketika kita dikasih kesempatan aja, tandanya Allah pengen ngedeketin diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kitanya mau nggak ngedeket sama Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sholat ikut kajian habis subuh. Nggak semua orang ikut kajian habis subuh dikasih kenikmatan. Ada yang saking nikmatnya dia, gitu ya, nikmat sampai dia berada di alam ruh. Masya Allah. Banyak ada di sini juga ada. Nggak tahu sih mas, saya sepanjang saya insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak tahu yang dibalik tembok. Mudah-mudahan sih pak. Oh bagus ya. Ketika kita dikasih kesempatan aja dulu, maka tandanya Allah pengen ngedeketin kita sama Allah. Dan ketika kita udah dikasih kesempatan, dikasih kenikmatan, maka itu sungguh anugerah yang besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seperti ini adalah nikmat yang harus wajib bin kudu disyukurin sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seperti ini adalah nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hamba-hamba yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, mudah-mudahan Allah jaga kenikmatan di dalam hati kita, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini sarana penghapusan dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Terlebih lagi kumpulnya kita adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban harta walaupun dikit ya, bensin yang kita keluarkan, berkorban tenaga, perjalanan yang kita lakukan, berkorban waktu, korban tenaga, korban harta, korban waktu itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan itu mudah-mudahan tanda cinta kita sama rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang mencintai rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memakmurkan masjid, bahkan saking cintanya ada yang kepengen jadi pengurus masjid, membantu apapun kegiatan masjid. Orang yang mencintai rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa hadis, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang-orang yang hatinya tertaut jatuh cinta sama masjid, sama rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang akan berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Fi dhillihi, di naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di mana pada hari itu tiada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manusia dalam kepanikan yang luar biasa. Pada saat itu manusia dalam ketakutan yang luar biasa. Pada saat itu manusia kocar-kacir, lari ke sana kemari, saling menyalahkan satu sama lain. Bahkan setan pada saat itu nggak mau disalahin. Kata setan, "Boqala syaitanu lamma qudiyal amr." Kata setan ketika semua urusan sudah selesai, "Innallaha wa'adakum wa'dal haq." Para pendosa, sesungguhnya Allah menjanjikan janji yang benar kepada kamu. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku menjanjikan sesuatu yang baik, aku menjadikan sesuatu yang indah kepadamu, menjanjikan sesuatu kepadamu, tapi aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku enggak mampu berkuasa apa-apa terhadap dirimu, illa kecuali anda'autukum fastajabtum li. Kecuali aku cuma ngajak doang aku. Kok kamu terima ajakanku, kata setan. Bahkan kadang-kadang improve. Wah, kadang-kadang lebih kreatif. Aku cuma ngajak buat nunda sholat. Kok kamu malah nggak sholat beneran? Na'udzubillah min. Aku cuma ngajak kamu keluar malam. Kok kamu keluar malamnya malah kesana kemana? Ibaratnya begitu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku nggak mampu berkuasa apa-apa terhadap dirimu.
Ngelihat aja engkau nggak bisa. Kita sama setan ngelihat aja nggak bisa. Kata setan, aku nggak mampu. Maksa kamu nggak mampu. Maksa kamu untuk menghamba sama bermaksiat sama Allah nggak mampu. Aku cuma ngajak. Fast aja betul nih. Kok kamu malah ikut? Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kata setan, jangan salahin aku, salahin dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa nolong kamu sekarang, kamu juga nggak bisa nolong aku. Kita sama-sama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi subhanahu. Ini setan tuh yang ngasih nasihat. Siapa? Setan. Tapi ngasih nasihatnya di mana? Hari kiamat. Nasihat itu udah gak berguna lagi kalau kita dengar nanti. Makanya Allah kutip nasihat itu, Allah taruh di dalam Al-Quran. Allah taruh nasihat itu di dalam Al-Quran supaya kita membaca, mengingat, mendengarnya, supaya kita gak dengar kata-kata itu nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari apa yang engkau persekutukan terhadapku dulu waktu kamu masih hidup di dunia. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim pantas mendapatkan azab yang pedih. Sekali lagi, yang ngomong siapa ini? Setan. Yang ngomong setan. Tapi omongan ini saat kita dengar di hari kiamat, nauzubillah min zalik, omongan itu enggak berguna lagi. Nanti manusia akan nyalahin satu sama lain. Al-akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua pertemanan, semua persahabatan, semua koalisi, partai, ormas, apapun, ba'duhum li ba'din adu. Satu sama lain akan saling bermusuhan, saling nyalahin satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali perkumpulannya orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi, kumpulnya kita di sini dalam ketakwaan adalah nikmat yang luar biasa besar, nikmat yang akan nganterin kita mudah-mudahan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pada saat itu akan kocar-kacir satu sama lain, takut sama satu sama lain, curiga satu sama lain, panik luar biasa. Bahkan di dalam surat Abasa yang kerap kali saya bacakan di majelis Kamis malam, yauma yafirrul mar'u min akhi. Saat itu seseorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu bapaknya enggak dianggap, wa sahibatihi wa bani, bahkan yang lebih dekat dari itu, pasangan kita yang mana kita deketin sehidup semati bareng dia, wa bani, bahkan anak kita yang dilahirkan dengan mempertaruhkan nyawa oleh istri-istri kita, yang kita besarkan dengan segenap kemampuan dan tenaga kita. Dia bisa jalan, kita bangga, kita senang. Dia bisa sekolah, kita banggakan depan orang lain. Dia punya prestasi, kita bangga-banggakan depan orang. Anak kita akan kita tinggalkan, bukan karena kita jahat, tapi karena saking takutnya manusia di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, saking paniknya manusia dengan keadaan dirinya masing-masing. Likulli imri'in minhum, setiap manusia, setiap orang pada saat itu yauma idzin sya'nu yughni, pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi ada orang-orang yang wujuh yauma idzin musfirah, dhahikatu mustabsyirah, wajahnya berseri-seri, tertawa ria gembira kumpul sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke dalam golongan itu, salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya tertaut sama masjid atau rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk ke dalam golongan itu lagi siapa? Wa rajulani yatahabbani fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul karena Allah dan juga mereka berpisah karena Allah.
Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu, karena tidaklah kita kumpul di sini. Kalau jauh dari Plaza Cibubur ngebut-ngebutan ya. Karena udah dicecer dulu sama DKM. Ngebut nyampe ke sini alhamdulillah dengan susah payah. Ikhwas sekalian, bapak-bapak, melawan kantuk datang ke sini. Tidaklah kita datang ke sini kecuali kalau karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan ini nganterin kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani, dua orang yatahabbani, saling mencintai, fillahi, karena Allah, ijtama'a, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah karena Allah. Tidaklah orang-orang melakukan hal tersebut kecuali menjadi sarana dia dikumpulkan di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dulu kita masuk ke dalam golongan ini. Syaratnya karena Allah, bukan karena es teh manis yang disediain DKM, atau karena nasi uduk subuh yang disediain DKM. Biasanya ada sih, nggak tahu masjid Al-Muhajir. Biasanya lomba-lomba masjid sini, masjid Muhajirin, nasi uduk, masjid At-Taqwa, lontong zahir. Biasanya kalau anak kos-kosan tuh kalau subuh-subuh mirip. Nah, pagi ini subuh di mana ya? Anak kos-kosan kalau mau ngikat anak muda, apalagi yang ada kos-kosan di sekitar. Kalau di sini kayaknya nggak ada rumah sih. Ikat sama makanan tuh. Sholat Jumat juga gitu. Mau sholat Jumat di Masjid Al-Ihsan dekat, tapi misalnya Masjid At-Taqwa jauh, tapi nasi padang sederhana di sana. Masjid At-Taqwa. Malam Jumat kemarin majelis An-Nur ramai, kata saya tumben-tumbenan ramai. Ternyata ada soto, masya Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak kalau kumpul di sini bukan karena makanan, bukan karena ini, bukan karena nggak enak. Yang lain bonus, motivasi aja. Ya. Kalau kumpul di sini karena kecintaan kita satu sama lain, karena Allah, maka mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikat kecintaan ini ya. Ikat kecintaan ini dalam persaudaraan. Al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Bukan orang yang saling curiga satu sama lain. Bukan orang yang membicarakan di belakang satu sama lain. Bukan orang yang memfitnah satu sama lain. Al-mu'min akhul mu'min. Ma'salul mu'minina, permisalan orang-orang mukmin fi tarahumihim, di dalam kasih sayang mereka, wa tawadudihim, di dalam kecintaan mereka satu sama lain, wa tawasulihim, di dalam hubungan mereka satu sama lain, kamathalil jasad, seperti satu tubuh. Tubuh itu gimana sih? Idza ishtaka 'udwun minhu, kalau ada satu tubuh yang merasakan sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit. Bil huma was-sahar. Al-huma adalah demam, as-sahar nggak bisa tidur. Begitulah ibarat tubuh. Kalau ada bagian tubuh kita yang misalnya jari aja, kita lagi potong wortel, tiba-tiba jari kita kebesak. Kalau jari kita nggak segera diobati, maka kita akan merasakan nggak bisa tidur malam harinya. Kalau nggak segera diobati, maka tubuh kita akan ikut bereaksi. Jangankan tubuh yang sakit, hidung yang gatal aja apa bisa ngegaruk sendiri? Dia ngegaruk sendiri. Nggak bakal bisa. Ya, dahi yang gatal aja nggak bisa ngegaruk sendiri. Dahi yang gatal kita garuk pakai tangan. Itu satu tubuh. Satu merasakan sakit, merasakan gatal, bahkan tubuh yang lain ikut membantu. Begitu mukmin satu sama lain ibaratnya. Kalau ada satu mukmin tersakiti, satu mukmin membutuhkan bantuan, apalagi dia adalah tetangga satu komplek kita, tetangga satu masjid kita. Kadang-kadang permusuhan nggak didapetin di tetangga-tetangga, permusuhan didapetin di masjid. Nauzubillah min zalik. Karena berbeda pandangan barangkali. Satu kunut, satu nggak kunut, satu maulid, satu nggak mau, satu tahlil, satu nggak tahlil, dan lain sebagainya. Kadang permusuhan itu yang membuat kita curiga satu sama lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau ada tetangga kita siapapun yang merasakan sakit, maka kita wajib ikut membantunya
Karena kita dan mereka adalah satu tubuh. Idza ishtaka 'udwun minhu, kalau ada satu tubuh yang merasakan sakit, tada'ala sairul jasad. Maka alangkah bodohnya jika ada seseorang yang mendapati saudaranya yang sedang sakit, sedang menderita, dia tidak membantu. Ibaratnya apa? Tubuh yang membiarkan anggota tubuhnya yang sakit, sehingga penyakit itu akan makin parah dan makin parah, menyebar ke bagian tubuh lain. Lebih bodoh lagi jika ada seseorang dengan sengaja menyakiti saudaranya dengan apapun. Menyakiti dengan fisik bisa, menyakiti dengan blokir ekonomi bisa, menyakiti dengan lisan paling sering. Dengan sengaja nyakitin saudaranya, maka ibaratnya, kalau kita ibaratkan dengan hadis tadi, ibarat seseorang yang dengan sengaja menyakiti tubuhnya sendiri. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Sekali lagi bapak-bapak, kita kumpul di sini dalam keharmonisan, dalam kecintaan karena Allah, dalam kecintaan terhadap rumah Allah, dalam ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala, dalam kenikmatan beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang luar biasa besar yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur bermakna kita menggunakan nikmat tersebut untuk makin dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih nikmat berada di masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita adalah nikmatin momen kita berada di masjid. Jangan gunakan buat sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa berkumpul dalam kecintaan. Gunakan nikmat ini, ajak orang lain buat makin kumpul di masjid ini. Makmurkan masjid ini. Buktikan cinta kita, karena kalau cinta tanpa pembuktian adalah bomba. Ya. Buktikan cinta kita dengan pengorbanan yang kita lakukan. Bantu kita, ada kelebihan harta, kita keluarkan harta kita. Gak ada kelebihan harta, kita bantu dengan tenaga kita. Bikinin kopi, kayak bikinin teh, kayak rapiin sendal. Gak ada tenaga kita, capek, mager, malas, minimal kita bantu dengan doa kita buat orang yang menyukseskan kegiatan-kegiatan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah mereka, mudah-mudahan Allah terima khidmah mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita juga, mudah-mudahan Allah jaga kenikmatan di dalam hati kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cukupkan kita dengan yang halal dan thayyiban, sehingga kita enggak nafsu lagi untuk menikmati hal yang haram, apalagi mengkonsumsi hal yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makin angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulin kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga harta kita juga senantiasa dengan yang halal, berkah, membawa kebermanfaatan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Harta yang angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, harta yang ngedeketin kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, harta yang memuliakan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, harta yang membawa keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang sekitar kita. Bukan harta yang ngejauhin kita dari Allah, bukan harta yang bikin kita hina di hadapan Allah, bukan harta yang membuat kita jauh dari keridhaan Allah, bukan harta yang menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala man sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Silakan keluar yang mau. Assalamualaikum Habib. Iya, waalaikumsalam. Izin bertanya Habib. Mau nanya, tandanya nggak tidur meski di balik tembok. Yang tadi Habib terkait dengan apa, kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, kalau kita bertemu itu kan memang kita lihat banyak sekali contohnya kita tahu. Tapi kalau misalnya kita berpisah karena Allah tuh kira-kira hal-hal apa contohnya Habib? Karena di satu sisi lainnya kita memutuskan silaturahmi aja tidak boleh begitu ya. Kira-kira contohnya apa begitu? Terus yang kedua terkait dengan apa namanya yang tadi Habib sampaikan bahwa kalau kita menikmati maksiat itu berarti kita akan tidak bisa konsentrasi
itu misalnya ada seorang yang di posisi itu, misalnya karena apa namanya, yang tadi yang disebutkan awalnya merokok tuh tidak nikmat, ya lama-lama dia menikmati gitu. Nah kalau misalnya itu bagaimana supaya posisinya berbalik gitu, jadi dia bisa meninggalkan dengan mudah untuk maksiat itu, tapi diganti dengan ibadah-ibadah yang dilakukan sehingga dia merasa nikmat ibadah dan tidak nikmat dengan maksiat yang dilakukan. Terima kasih Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertanyaan pertama, perpisahan karena Allah itu bagaimana sih? Kadang-kadang kita berada di lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, lingkungan yang kotor, lingkungan yang kerap kali ngomongin orang lain misalnya, atau lingkungan yang punya kebiasaan kepada kemaksiatan tertentu. Kita meninggalkan lingkungan itu karena kita pengen deketin diri sama Allah Subhanahu wa taala, gak mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali kita berada di lingkungan itu, maka perpisahan kita sama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau jihad mungkin kejauhan, berangkat kerja, kita ninggalin keluarga kita, tapi kita kerja karena nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud berpisah karena Allah, berpisah untuk berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala, berpisah karena Allah, berpisah untuk berkumpul lagi bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat kita berada di lingkungan kerja yang kurang baik, lingkungan kerja yang banyak haramnya, ataupun jangan haram, banyak syubhatnya misalnya, ya, banyak syubhatnya, banyak sesuatu yang meragukannya, kita tinggalin pekerjaan itu karena Allah, supaya Allah kasih kita pekerjaan yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud berpisah karena Allah, berpisah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan sesuatu, berharap sesuatu yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita punya kebiasaan kemaksiatan, tapi di sisi lain kita masih ada dikasih kenikmatan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Beruntung banget orang itu. Punya kebiasaan kemaksiatan tapi dia masih diizinin ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Tandanya Allah pengen jadiin ibadah ini pelan-pelan menghilangkan kenikmatan dia terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun, ya, sebanyak apapun kecanduan kita terhadap kemaksiatan, jangan pernah ninggalin minimal sholat, karena sholat itu yang akan menimbulkan keenakan kita, ketidaksukaan kita sama kemaksiatan yang kita lakukan itu. Sholat itu yang akan menjaga rasa bersalah kita terhadap kemaksiatan itu. Gimana caranya? Tiap habis maksiat, sholat sunnah taubat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kecemplung lagi, sholat sunnah taubat minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. 100 kali kecemplung, 100 kali kita taubat maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu mainin Allah? Enggak. Allah tahu kita berlaku maksiat itu bukan karena kita pengen maksiat, kadang-kadang karena kelemahan kita melawan hawa nafsu kita. Maka dari itu sholat sunnah taubat itu sejatinya kita minta tolong sama Allah supaya diberi kekuatan melawan hawa nafsu kita, sampai di titik nanti kita jijik sama perilaku kita, kita enak sama perilaku kita bisa lepas sendiri. Tiap habis maksiat tobat, tiap habis maksiat tobat, tiap habis maksiat tobat. Bahkan Nabi yang nggak punya dosa, tobatnya 60 kali sehari. Nabi nggak punya dosa, beliau mengatakan dalam riwayat, aku tidak pernah kurang bertaubat dalam sehari sejumlah 60 kali. Nabi nggak punya dosa, dosa pun dimaafin sama Allah. Nabi yang perilakunya dari bangun tidur sampai tidur lagi dicatat sama orang, perkataannya dicatat sama orang. Untuk apa? Dijadikan tauladan bagi umat, bagi Nabi Muhammad SAW. Bagi Nabi Muhammad SAW, mathalul a'la, permisalan yang agung. Tiap nafasnya, tiap gerak-geriknya dicontoh sama orang. Dan kalau kita contoh,
Bahkan hobinya aja dicontoh sama orang. Dan kalau kita contoh, kita dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contoh Nabi, kita dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar cinta sama Allah, maka ikutilah, ittiba sama Nabi Muhammad SAW. Ittiba sama Nabi, bukti kita cinta kita sama Allah. Nabi yang dijadikan contoh, tobat sehari berapa kali? Enggak kurang dari 60 kali. Nah ini kita maksiatnya banyak, dosanya banyak, tobat nanti aja dah kalau udah tua. Baru saya masuk jadi DKFC, alhamdulillah. Mau tobat, ntar aja masih sehat, nanti aja tobat. Udah gampang lah kalau udah bensin baru tobat. Alhamdulillah ini. Dapat harta banyak banget dari cara yang haram, tobat nanti dulu dah, masih nikmat nih hartanya. Nanti dah kalau udah bosan ya. Alhamdulillah ini. Nah, gimana caranya lepas dari kemaksiatan tersebut? Tiap habis maksiat, tobat, minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong, minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau punya maksiat tapi masih bisa nikmatin? Itu ibadahnya adalah nikmat yang besar yang insya Allah akan menghilangkan kemaksiatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 2 menit, silakan. 2 menit lagi. Oh di luar bayar belum nanya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Insyaallah. Bapak ini satu-satunya bawa catatan nih. Yang lain masya Allah ada catatannya aja nih. Imam Syafi'i ya. Pernah saya boleh cerita dulu sebelum Bapak nanya ya. Imam Syafi'i kenal? Imam Syafi'i kenal? Kenal di mana? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya. Dia pernah duduk di majelis nggak bawa catatan, sama gurunya bilang, Syafi'i, mana catatan kamu? Keluar, kamu nggak bawa catatan. Ada guru, nih catatan saya, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nyatat pakai ludah, dicatat di tangan telapak tangan. Buktiin coba catatan kamu apa yang saya sampaikan. Disampaikan sama Imam Syafi'i dari awal majelis sampai akhir majelis, nggak ada yang hilang satupun. Itu karomahnya Imam Syafi'i. Nyatet pakai ludah sama telapak tangan. Cuman bapak ini yang bawa catatan, yang lain kayaknya pakai ludah juga. Saya curiga punya karomah Imam Syafi'i semua. Alhamdulillah. Kalau agak ada jauh-jauh saya nggak mau salaman. Silakan. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita kebetulan kemaksiatan itu di lingkungan yang skopnya kecil, mungkin kita bisa meninggalkan dengan niat karena Allah. Mungkin kalau kemaksiatan itu meluas, bahkan mungkin seluruh negara gitu. Nah, usaha-usaha apa atau doa-doa apa sehingga dengan melalui tobat itu kita doa-doa untuk supaya negara ini aman, penuh dengan kejujuran, keselamatan. Begitu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, dosa itu sifatnya relatif. Ada yang dosa disepakati bahwa ini dosa besar. Ada dosa yang disepakati bahwa itu dosa kecil. Tapi dosa besar dan kecil itu bisa jadi dosa kecil bernilai besar kalau dia disepelekan. Nah, dosa kecil bisa bernilai dosa besar kalau dia disepelekan. Satu. Dosa kecil bisa bernilai atau dikatakan itu adalah dosa besar kalau dia menjadi kebanggaan. Nah, kita melakukan dosa. Dosanya kecil, kita bangga-banggakan di hadapan manusia, maka dosa itu menjadi dosa besar buat kita. Nauzubillahimin. Nah, itu dosa kecil dan besar itu kadang-kadang relatif. Tapi ada dosa yang disepakati bahwa itu adalah dosa besar. Kalau taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosa merusak bumi. Ya. Dosa merusak alam. Dosa besar itu. Bahayanya apa? Apa balasannya apa? Balasannya disalib hukumannya kalau nerapin hukuman Islam ya. Kalau merusak bumi, misalnya merusaknya dengan jangka yang panjang.
au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau minimal kalau nggak disalib dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Itu dosa besar. Dosa zina dicambuk dan lain sebagainya. Dosa mencuri dengan kadar yang ditetapkan, ya nggak sebarang mencuri. Kalau cuma diberi bakwan darmaji mah darmaji dahar 5 bayar siji, makan 5 ngakunya bayar 1, nggak gue ngakunya 1, itu nggak sampai dipotong tangan. Tapi kalau dosa mencuri yang nilainya besar, kesempatannya susah, maksudnya dalam artian dengan sistematis, ya kayak korupsi lah. Nah itu baru potong tangan tuh, baru potong tangan. Kalau mencuri yang seperti itu potong tangan. Itu dosa yang disepakatin dosa besar. Baru-baru ini ada kasus sodomi anak kecil, pedofil. Nah itu hukumannya bukan hukuman zina lagi kalau perkosa ataupun pedofil. Hukumannya adalah hukuman perusak bumi. Kalau nggak disalib, dipotong tangan kanan sama kaki kirinya. Dosa merusak alam, termasuk merusak anak-anak kecil, memperkosa wanita. Nauzubillah min. Nah, itu dosa besar yang kesepakatannya disepakati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dosa kalau belum ditetapkan secara hukum dan kita menyadarinya, seperti dosa zina kan? Seperti dosa zina, atau mungkin kalau dosa-dosa yang lainnya kayak merusak alam dan lain sebagainya, pedofil, itu udah penyakit ya, yang harus dimusnahkan, harus dibawa ke pengadilan, dihukum dan tegas itu. Tapi kalau dosa misalnya sifatnya pribadi, yang kita punya kesadaran kita mau tobat sama Allah Subhanahu wa taala, pertama, kalau dia berkaitan sama hak orang lain, kita wajib ngembaliin. Kalau berkaitan sama hak orang lain, wajib ngembaliin. Atau kita misalnya nggak punya kemampuan buat ngembaliin, kita wajib minta ridho dari orang yang bersangkutan. Kalau sifatnya pribadi, dosanya sifatnya pribadi, nggak ada kaitannya sama orang lain, maka minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu. Banyak-banyakin istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakin sholawat sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sholawat yang fadilahnya mengampuni dosa, bahkan nilainya puluhan tahun, seperti sholawat ummi yang dicontohkan sama Sayyidah Fatimah, dibaca setiap habis asar di hari Jumat. Namanya sholawat ummi atau sholawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ummi itu artinya polos, maksudnya murni, yang enggak kepengaruh sama pemikiran-pemikiran lain, itu artinya ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Baca 80 kali habis asar di hari Jumat. Nah itu menjadi pengampunan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat itu disebut dengan saat Fatimiyah. Waktu Sayyidah Fatimah doa bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ngikutin sunahnya beliau, sunahnya Sayyidah Fatimah, atau contoh sunah di sini maksudnya contoh pengamalan keluarganya baginda Muhammad SAW supaya kita dapat keutamaan. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, minta maaf, sholat tobat terutama, balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Niscaya insyaallah akan menghapus dosa-dosa kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikutin perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan buruk itu akan menghapus niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa dan perbuatan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya masih udah datang ya. Mungkin di yaumil hisab begitu ya. Kalau kita itu timbangannya berat di tempat yang kotor, di tempat yang negatif, mungkin kita punya simpenan-simpenan yang ada di timbangan sebelah kanan yang bagus, bisa menutup
itu bisa menutupi dosa-dosa yang timbangan timbangannya sendiri. Dan mungkin timbangan yang memberatkan kita sebelah kanan itu amal-amal apa? Terima kasih. Ya, seorang mukmin apalagi umat yang begini Rasulullah, kalau timbangannya sama aja malaikat bingung. Kenapa? Karena dosa dihitung satu, pahala dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat sendirian di rumah, begitu dia sholatnya di masjid dilipat gandain sama Allah. Begitu sholatnya berjamaah dilipat gandain sekian. Begitu sholatnya pakai siwak ditambahin lagi sama Allah. Begitu sholatnya pakai rida ditambahin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat aja dikali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Dua kalimat aja yang ketika kita ucapkan ringan di lisan, tapi disukai sama Allah Subhanahu wa taala dan berat timbangannya di hari kiamat. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim aja cuma diucapin, ya tentu dengan perenungan hati, memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Maka malaikat geleng-geleng, ini umat muslim, pahalanya udah dilipat gandain, tapi kok timbangannya sama? Apalagi kalau timbangannya ringan, banyakkan dosanya, na'udzubillah. Maka dari itu banyak-banyak zikir. Fazkuruni azkurkum. Ingat Allah, ingat aku akan mengingatmu. Yang dari zikir aja timbangan kita bisa diberatin sama Allah Subhanahu wa taala. Kumpulin pahala dengan amal jariah. Kumpulin pahala dengan, apalagi udah umur segini. Amal jariah pakai harta bisa. Amal jariah pakai tenaga bisa nggak? Bisa. Amal jariah pakai tenaga. Lakuin hal-hal kecil yang dampaknya luar biasa besar. Bersihin kamar mandi kan? Ya, bersihin kamar mandi. Kalau ada orang yang lupa nyiram kamar mandi, kita siramin, amal jariah buat kita. Tiap orang yang pakai kamar mandi itu dengan nyaman, kita dapat pahala. Kalau kotor kita